Lahan tidur di Dusun Awi, Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mulai menunjukkan perubahan dalam 3 bulan terakhir. Area yang sebelumnya terbengkalai kini bertransformasi menjadi lahan pertanian produktif dengan berbagai tanaman buah yang tengah dalam fase pertumbuhan awal. Di bawah pengelolaan petani setempat, Iwan Pahlevis, barisan tanaman alpukat dan durian berusia sekitar 3 bulan tampak tumbuh rapi di atas lahan yang telah diolah. Pada fase ini, perawatan intensif menjadi faktor penentu, terutama melalui pemupukan rutin untuk menjaga kesuburan tanah serta mempercepat perkembangan tanaman. Pengelolaan lahan dilakukan secara bertahap oleh Iwan Pahlevis, dimulai dari pembersihan area, pengolahan tanah, hingga penanaman bibit unggul yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun produktivitas lahan secara berkelanjutan. Selain pengembangan kebun buah, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk peternakan kambing yang dikelola oleh Iwan. Integrasi antara sektor pertanian dan peternakan menjadi bagian dari sistem terpadu yang mulai diterapkan, di mana limbah ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, perubahan visual mulai terlihat. Lahan yang sebelumnya tidak produktif, kini berangsur hijau dan tertata, meskipun belum memasuki masa panen. Ini kita agendanya hari ini pemupukan untuk tahap kedua 3 bulan setelah tanam. Jadi apa saja ditanam? Yang ditanam ini durian musangking, alpukat hijau bundar, sama nangka kandel. Nangka kandel. 3 varietas kita coba aplikasikan. Di kebun ini dengan luas sekitar 160 tumbak atau sekitar 2000 sekian meter persegi. Ada di daerah wilayah mana, Pak? Ini wilayahnya masuk Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini kita coba tumpang sari dengan tanaman rumput ini, rumput budidaya. Rumput budidaya itu ada jenis pakcong sama odot yang kita nanti bisa aplikasikan untuk pakan ternak, untuk domba. Jadi nanti kita coba aplikasikan menjadi bank pakan supaya rumput liarnya agak terkontrol, lebih terkontrol. Jadi kalau rumput budidaya kan tiap bulan kita bisa panen dan tidak mengganggu terhadap tanaman utama. Jadi ternak kita coba aplikasikan juga dengan ternak domba. Dengan ternak domba, Bang. Jadi dari hasil kandang menghasilkan kohenya kita olah, kita fermentasi menjadi pupuk organik. Hasil dari kandang, pupuk organik kita aplikasikan ke kebun. Jadi sirkulasinya bolak-balik gitu. Kalau luasnya berapa? Untuk luasnya tadi sekitar 160 tumbak atau sekitar 2000 berapa ya? 2000 sekian meter persegi. Kalau di meter persegi 2000 sekian. Harapannya ke depan ini mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap program pemerintah, salah satunya itu ketahanan pangan. Mudah-mudahan jarak 2 tahun atau 3 tahun angka kita bisa panen. Alpukat sekitar 3 atau 4 tahun, durian kurang lebih sekitar 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Pupuk yang kita gunakan rencananya ini full organik, Bang. Jadi tanpa pupuk kimia. Jadi kita coba aplikasikan pupuk organik, full pupuk organik. Karena alhamdulillah kita kan istilahnya pupuk organik kita produksi sendiri yang telah diuji di laboratorium ITB. Alhamdulillah kualitasnya sangat bagus. Pada akhirnya, langkah yang dilakukan Iwan Pahlevis menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan waktu panjang, melainkan ketekunan dan konsistensi dalam proses. Dari lahan yang semula terbengkalai, kini tumbuh harapan baru yang perlahan menguat. Meski masih berada pada tahap awal, upaya ini menjadi gambaran bagaimana potensi desa dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang tepat. Lahan tidur pun bukan lagi sekadar ruang kosong, melainkan aset yang mampu menggerakkan ekonomi dan membuka peluang bagi masyarakat sekitar.